Jamaah rahimakumullah, kalau berbincang tentang sudahkah kita berbakti, ya, Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Kalian jangan sok suci, menyucikan diri kalian seakan-akan engkau orang yang paling baik. Kadangkala perasaan muncul di diri sebagian orang bahwa dia telah berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan dia merasa telah membalas budi baik ke orang tuanya hanya karena harta yang dia berikan, hanya dengan duit yang dia transfer, dia merasa sudah berbakti. Adakah di antara kita yang ingat tatkala berada dalam kegelapan rahim, entah beberapa puluh tahun yang lalu, 9 bulan kita berada di dalam perut ibunda kita, hari demi hari dilewati oleh bunda kita dengan penuh kesulitan. Setiap hari bertambah bobot kita. Ibunda kita gembira. Tapi di sisi lain, beban yang diembannya semakin bertambah pula. Dalam 9 bulan itu, siapa yang ingat? Nggak ada. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita. Allah Jalla Jalaluh mengingatkan seluruh hambanya tentang proses 9 bulan kita di perut ibunda kita. Kemudian setelah itu proses kelahiran, proses menyusui. Karena fase itu tidak terekam dalam otak kita. Maka Allah mengingatkannya di beberapa ayat. Di antaranya di surat Luqman ayat 14. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? Nah, silahkan dibaca. Suaranya nggak jelas ya. Nah, silahkan dibaca. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Apabila telah meninggal dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, memelihara dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuanya, hanya kepada aku kembalinya. Barakallahu fikum. Mungkin mohon diperbaiki ya karena suaranya tidak jelas. Baik, ala kulli hal. Allah Azza wa Jalla di surat Luqman ayat 14 mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia, siapapun orangnya, apapun jabatan. Apa wasiat Allah? Biwalidayhi. Agar dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lalu Allah ingatkan sesuatu yang terlupakan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Bagaimana ibunya mengandung dia lemah di atas kelemahan. Ya,
bagaimana menderitanya ibu kita tatkala kita semakin besar. Tatkala kita mendekati masa kelahiran. Kalau kita tahu betapa gembiranya ibunda kita. Tatkala melihat perutnya semakin besar. Tatkala hari-hari kelahiran telah mendekat. Gembira sekali ibunda kita. Dia menghitung hari. Agar kita cepat keluar dengan selamat. Oleh karena itu Allah ingatkan. Kalau di surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah Azza wa Jalla mengatakan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibunya mengandung dia dalam kondisi sulit dan melahirkan pun dalam kondisi sulit. Ahibati fillah, penuh perjuangan. Inilah yang harus kita ingat. Karena Allah mengingatkan kita. Di saat kita tidak mampu berbuat apa-apa. Di saat kita benar-benar berpangku, bertumpu, bersandar, bergantung kepada kedua orang tua kita. Ketika kita keluar, rasa sakit selama 9 bulan itu lupa ibu kita. Dia gembira dengan kedatangan kita. Bagaimana kalau kita melihat seorang ibu ya, tatkala bayi itu lahir, kemudian ditunjukkan kepada ibundanya, baru saja dia merasakan sakit yang sangat pedih. Itu lupa. Maka Allah ingatkan kita. Lalu di surat An-Nahl ayat 78. Allah mengingatkan kita lagi bagaimana tatkala kita keluar dari perut ibunda kita. Sekarang nih yang udah pada gede, sebagian sudah bekerja, sebagian sudah berkeluarga, sebagian sudah mulai sibuk dengan keluarganya, lupa dengan ayah bundanya. Apa kata Allah di surat An-Nahl ayat 78? Nah, silahkan dibaca. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Allahu Akbar. Kita dulu lemah. Mungkin Anda sekarang yang beratnya 70, 30 ini, dulu itu lemah. Jangan bicara berjalan, duduk nggak bisa. Nggak bisa duduk. Berbicara nggak bisa. Bisanya cuma nangis. Allah berikan kepada kita panca indera. Lalu Allah karuniakan buat kita orang yang sangat menyayangi kita. Ibu yang rela untuk begadang demi kenyamanan kita. Ayah yang penyayang, yang rela bekerja, meneteskan keringat, keluar rumah demi untuk kita. Ibunda kita membawa kita bukan di tangannya, tapi di hatinya. Dia gendong kita dengan hatinya.
Itu yang menyebabkan seorang ibunda kuat. Kuat ibu itu gendong anaknya berjam-jam. Dia taruh nih anak di selendang ya. Dia bawa tuh anak masak, mencuci, nyapu. Belum lagi kalau kita sudah punya kakak yang harus diurusin sama dia. Dia menggendong kita bukan dengan tangannya. Bukan dengan punggungnya. Tapi dengan hatinya. Kita hanya bisa menangis. Kita hanya bisa berteriak. Lapar menangis. Sakit menangis. Buang kotoran menangis. Dan bagaimana ibunda kita siap menempelkan kita di dadanya. Agar kita menyusu dari apa yang dimakan oleh ibunda kita. Sebagian ibu itu dia punya makanan-makanan yang dia senangi. Tapi demi kita dia gak makan sambal. Dia gak makan ini dan itu. Kenapa? Kasihan sama kita. Orang tua kita kadangkala dia nahan lapar bapak kita. Agar dapat membelikan sesuatu buat kita. Allahu Akbar jamaah. Dia menyuci kita dengan tangan. Dengan berharap kita terus bersih. Tumbuh besar menjadi anak yang berguna. Kemudian kita jadi besar. Iya. Kita jadi kuat. Kita jadi pintar. Kita dapat berbicara. Kita dapat mendengar. Kita dapat membaca. Kita dapat menulis. Kita dapat menghasilkan uang banyak sebagian kita. Terus apa balasan buat ayah bunda kita? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua. Wajib, bukan sunnah. Nggak ada ceritanya. Kayak di beberapa negara umpamanya. Kalau anak umur 18 tahun ya udah bebas dari orang tuanya. Dia dapat menentukan apa yang dia inginkan. Ya. Kemudian dia tidak lagi berbakti sama orang tuanya. Kewajiban berbakti kepada orang tua sampai engkau mati. Tapi kalau Anda sudah punya keluarga sendiri, Anda sudah jadi bapak, bahkan Anda sudah menjadi kakek, engkau tetap anak di depan orang tua. Maka Allah ingatkan dengan masa kecil kita. Dan dalam doa, mendoakan orang tua, apa yang kita baca? Allah perintahkan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah kasihi keduanya sebagaimana mereka merawat aku ketika kecil. Ini fase yang sering dilupakan sama kita. Fase ketika kita kecil Allah mengingatkan kita. Mungkin tatkala kita besar, kita udah gak butuh sama orang tua. Kita dapat bekerja, kita udah mandiri. Tapi engkau harus ingat ketika engkau kecil.